Yuk. Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kelompok 3 kelas A mempersembahkan FGD tentang cara menjadi warga negara yang baik dan cerdas serta melek problematika kewarganegaraan untuk memenuhi tugas akhir pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Raharjo, SPD, MSc. Nah, di sini bersama saya, Fatia Nurjanah, dengan NIM K4522044 sebagai moderator. Tapi di sini saya tidak sendiri, karena saya bersama dengan teman-teman kelompok 3. Kepada teman-teman kelompok 3, dipersilakan untuk memperkenalkan diri sesuai abjadnya ya, dengan menyebutkan nama serta NIM-nya saja. Persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Febrianti dengan NIM K45220034. Saya dari kelas A. Terima kasih. Lanjutkan, saya Eka Tia Sabarwani dengan NIM K45222037. Saya Fahri Zalaika dengan NIM K45222040. Saya Fajar Nur Rahman dengan NIM K45222041. Saya Firnanda Ramadita dengan NIM K45222047. Oke teman-teman, terima kasih atas perkenalannya. Tapi sebelum kita mulai FGD-nya, izinkan saya untuk membacakan peraturan dari FGD kali ini. Yang pertama adalah wajib menyalakan kamera, yang kedua adalah menggunakan username dengan format nama lengkap, spasi NIM, yang ketiga adalah berbicara setelah dipersilakan, dan yang terakhir adalah tidak gaduh, serta mengikuti FGD hingga akhir. Nah, saya cek nih, teman-teman ternyata sudah menepati peraturan semuanya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke tema FGD kita, yaitu tentang warga negara yang baik dan cerdas. Jadi warga negara adalah warga dari suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita wajib untuk menjadi warga yang baik dan cerdas. Tapi gimana sih cirinya? Warga negara yang cerdas pastinya berpikir solutif dan tepat tanggap terhadap perubahan di lingkungannya. Kalau ada permasalahan, dia pasti punya banyak sekali penyelesaian, dan dari semua alternatif itu dia tahu yang mana yang paling tepat dan efisien. Ini Syamsul dan kawan-kawan tahun 2010. Nah, sedangkan menjadi warga negara yang baik itu lebih mengacu pada karakter yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang bisa diketahui, dirasakan, dan dilakukan. Misalnya apa? Misalnya religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Menurut Kemdiknas tahun 2010. Nah, mengapa sih kita perlu untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas? Apa untungnya untuk kita? Dan bagaimana apabila orang lain ternyata tidak peduli untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas? Ini adalah pembuka topik yang pertama. Oke, selain menjadi warga negara yang cerdas dan baik, kita paham tentang dimensi kewarganegaraan, baik dari dimensi pengetahuan atau civic knowledge yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Kemudian ada juga dimensi keterampilan kewarganegaraan atau civic knowledge yang mencakup bidang partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kewarganegaraan atau civic values yang mencakup antara lain seperti rasa percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas. Nah, dimensi yang baik masih dihantui oleh permasalahan-permasalahan seperti misalnya ada kesenjangan sosial, kemudian ada juga krisis moral yang dialami di era digital, dan juga ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Nah, solusi atas ketiga permasalahan tersebut menjadi topik yang kedua. Oke, teman-teman, saya sudah pastikan bahwa teman-teman pasti sudah paham tentang topik yang akan kita ulas. Nah, tolong sampaikan pendapatmu dengan rasa percaya diri. Oke, kita langsung ke topik yang pertama. Tapi topik yang pertama ini dipecah menjadi dua bagian. Izinkan saya untuk membacakan topiknya, yaitu mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik, apa untungnya untuk kita, dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Nah, pecahan topik yang pertama
akan disampaikan oleh Saudara Fajar, yaitu tentang mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Dan apa sih keuntungannya? Kepada Saudara Fajar, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke, di sini aku akan berpendapat tentang mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Eh, karena menjadi warga negara yang cerdas berarti itu memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan kritis yang baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang relevan, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik, berpikir secara rasional, dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Pengetahuan dan kecerdasan juga membantu kita dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menjadi warga negara yang baik berarti memiliki sikap yang bertanggung jawab, etika yang baik, dan kesadaran sosial. Dengan menghormati hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kita dapat menjaga ketertiban sosial, mematuhi hukum, dan menghormati hak-hak orang lain. Sikap tersebut baik juga mencakup empati, kepedulian terhadap lingkungan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang positif. Selain itu, menjadi warga negara yang cerdas dan baik juga penting untuk kemajuan negara secara keseluruhan. Negara yang memiliki warga negara yang cerdas dan baik cenderung memiliki pemerintahan yang stabil dan efektif. Warga negara yang cerdas dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang bijaksana, meningkatkan sistem pendidikan, dan menghasilkan inovasi yang memajukan negara. Sedangkan warga negara yang baik membantu untuk membangun budaya demokrasi yang kuat, menghormati kebebasan berpendapat, dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Secara keseluruhan, menjadi warga negara yang cerdas dan baik membawa manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar keuntungan individu. Dengan pengetahuan yang mendalam, sikap yang bertanggung jawab, dan kesadaran sosial, kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan maju. Jadi menjadi warga negara yang cerdas dan baik memiliki sejumlah keuntungan yang signifikan. Cukup mungkin dari saya. Baik, dari Saudara Fajar sudah cukup ya berarti. Maka akan dilanjutkan dengan tanggapan dari Saudari Febri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum saya mengutarakan apakah saya setuju atau tidak dengan pendapat Fajar, saya ingin menyatakan pendapat saya terlebih dahulu bahwa warga negara yang baik itu ukurannya adalah konstitusi negara yang bersangkutan. Jadi sepanjang warga negara itu sikap dan perilakunya tidak bertentangan dan tetap mematuhi konstitusi, maka ia dikategorikan sebagai warga negara yang baik. Sedangkan warga negara yang cerdas yang dimaksud adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab terhadap dirinya maupun bangsa dan negaranya. Jadi dari pernyataan yang diutarakan oleh Mas Fajar, saya setuju dengan pendapatnya bahwa kita itu perlu menjadi sosok warga negara yang cerdas dan baik. Mengapa demikian? Karena menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu memiliki manfaat yang penting dalam konteks masyarakat maupun negara. Nah, dalam wacana kewarganegaraan, negara yang baik dan cerdas atau kita kenal dengan istilah citizen merupakan titik temu evidence, yaitu yang dimiliki warga negara dalam aspek kompetensi, civic competence yaitu seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan civic commitment, yaitu kesediaan warga negara untuk mengikatkan diri dengan sadar terhadap prinsip serta nilai fundamental demokrasi konstitusional. Jadi secara keseluruhan ada beberapa keuntungan apabila kita itu menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Hal ini mencakup kontribusi positif, pemahaman yang lebih baik, kesadaran politik, pembangunan masyarakat, dan membentuk masa depan negara yang jauh lebih baik. Nah, namun juga perlu dipertanyakan, apakah warga negara yang baik itu sama halnya atau sudah tentu menjadi manusia yang baik? Jawabannya yaitu belum tentu. Nah, mengapa demikian? Awal tadi bahwa warga negara yang baik itu ukurannya adalah konstitusi negara yang bersangkutan. Jadi sepanjang warga negara itu sikap dan perilakunya tidak bertentangan dan tetap mematuhi konstitusi, maka ia dikategorikan sebagai warga negara yang baik. Sementara manusia atau orang yang baik itu pada dasarnya sama di semua negara, karena itu ditentukan oleh hati nuraninya masing-masing. Nah, kita ambil contohnya saja, kita itu sering menjumpai dan melihat terhadap
dan mematuhi lintas. Nah, akan tetapi ada satu atau dari beberapa orang yang tidak berperilaku baik, misal suka mengejek orang, suka marah-marah, dan sejenisnya. Nah, hal seperti itulah yang dapat dikategorikan sebagai warga negara yang baik, tetapi belum tentu sebagai manusia yang berkarakter baik. Sekian, terima kasih. Baik, dari Saudari Febri sudah cukup? Sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pecahan topik tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik akan disampaikan oleh Saudari Eka. Kepada Saudari Eka, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Menurut saya, jika seorang tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, bisa menyebabkan beberapa konsekuensi negatif bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat secara umum. Konsekuensi negatif tersebut nantinya akan menimbulkan yang pertama, misalnya, rendahnya kualitas diri. Kurangnya minat untuk belajar dan berkembang menjadi warga negara yang cerdas dan baik dapat menghambat pertumbuhan mereka, baik secara intelektual maupun moral. Sehingga mungkin mereka akan mengalami kesulitan dalam mencapai potensi mereka secara pribadi yang nantinya akan berdampak ke masyarakat umum, seperti kurangnya kepedulian dan keterlibatan mereka yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, kemudian menciptakan ketidakharmonisan dan menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Yang kedua ada rendahnya kontribusi sosial. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang tidak peduli untuk menjadi warga negara yang baik, mungkin mereka tidak akan tertarik untuk membantu orang lain, mengambil bagian dalam kegiatan sosial, atau berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan ke arah positif yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian ketidakadilan yang berdampak pada kesenjangan. Orang-orang yang tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dapat memperkuat kesenjangan sosial, meningkatkan potensi diskriminasi, dan melanggar hak asasi manusia. Nah, seorang individu yang tidak berusaha meningkatkan diri mereka sendiri dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat, mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidaksejahteraan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah rendahnya pembangunan. Ketidakpedulian untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik mampu menghambat proses pembangunan. Ketika sebagian besar individu tidak berkontribusi secara positif, potensi pembangunan terhambat dan masyarakat mungkin mengalami stagnasi, yaitu merasa tidak ada kemajuan atau perubahan yang signifikan dalam hidup mereka. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dari Saudari Eka sudah cukup? Cukup. Oke, selanjutnya akan ditanggapi oleh Saudari Fernanda. Kepada Saudari Fernanda, waktu persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Mbak Eka. Ketidakpedulian seseorang untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat secara umum. Meningkatkan pemahaman dan pendidikan mengenai pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya untuk mempromosikan pemahaman tentang literasi informasi, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, penegakan hukum yang tegas, dan penyebaran pendidikan yang merata. Melalui langkah-langkah tersebut, kita dapat mengatasi masalah ketidakpedulian dan mendorong masyarakat agar ikut serta secara aktif dalam upaya membangun negara yang lebih baik. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, berpengetahuan, dan menyadari tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Sudah cukup dari saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Fernanda dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menghidupkan topik yang pertama karena teman-teman mendapatnya luar biasa cakap. Oke, selanjutnya perkenankan saya untuk membacakan kesimpulan dari topik pertama ini.
Nah, manfaat menjadi warga negara yang baik dan cerdas dari saudara Fajar meliputi pengetahuan yang luas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan pengambilan keputusan yang baik, kontribusi aktif dalam pembangunan bermasyarakat dan bernegara, serta pemeliharaan ketertiban sosial dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Nah, pendapat ini disambut secara progres dari Febri bahwa warga negara yang baik dan cerdas merupakan titik temu antara civic confidence, civic competence, dan civic commitment, sehingga melahirkan kontribusi positif, pemahaman yang lebih baik, kesadaran politik, pembangunan masyarakat, dan membentuk masa depan negara yang jauh lebih baik. Sedangkan dari pemaparan Saudari Eka, jika seseorang tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik mampu menyebabkan beberapa konsekuensi negatif bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat secara umum. Seperti misalnya rendahnya kualitas diri, rendahnya kontribusi sosial, ketidakadilan yang berdampak pada kesenjangan, dan rendahnya pembangunan. Nah, Saudari Firnanda menyetujui pendapat Saudari Eka bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara kepada semua individu, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, berpengetahuan, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Jadi ini menjadi ajakan kepada kita semua untuk bersama-sama menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke topik yang kedua. Bisa di next slide. Oke, topik yang kedua adalah tentang solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kewarganegaraan seperti kesenjangan keadilan sosial, kemudian krisis moral yang dialami anak muda di era digital. Yang ketiga adalah ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Sama seperti topik yang pertama, topik kedua ini akan dipecah menjadi dua bagian dengan bagian pertama yaitu tentang solusi apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kewarganegaraan untuk kesenjangan keadilan sosial dan juga krisis moral yang dialami oleh anak muda di era digital. Nah, pendapat ini akan disampaikan oleh Saudara Ijal. Kepada Saudara Ijal, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Menurut saya terdapat beberapa solusi yang diterapkan pada permasalahan yang pertama, yaitu kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Dengan meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, kesenjangan sosial dapat dikurangi. Begitu juga dengan penerapan program beasiswa dan bantuan pendidikan dapat ditingkatkan untuk memberikan peluang yang sama bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kesempatan kerja. Dengan meningkatkan pembentukan lapangan kerja baru dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang kurang mampu dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Inisiatif seperti program magang dan pelatihan kerja juga dapat didukung. Yang terakhir, pengembangan infrastruktur. Pengembangan dalam bidang infrastruktur seperti transportasi dan akses ke sumber daya dapat membantu mengurangi kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedesaan serta antara pulau-pulau di Indonesia. Untuk permasalahan yang kedua yaitu krisis moral yang dialami anak muda di era digital. Terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan moral dan karakter. Dengan meningkatkan pendidikan moral dan karakter, serta menerapkannya dalam kurikulum sekolah dapat membantu anak muda mengembangkan nilai-nilai etika dan sikap positif terhadap penggunaan teknologi digital. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang resiko dan dampak negatif penggunaan teknologi digital yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab seperti kecanduan internet dan cyberbullying. Juga dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan dan penyuluhan. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan literasi digital. Dengan meningkatkan kemampuan literasi digital anak muda, termasuk keterampilan dalam mengelola informasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif, agar mereka dapat menghadapi tantangan di era digital dengan bijak. Sekian pendapat dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, dari Saudara Ijal sudah cukup? Sudah. Oke, selanjutnya akan ditanggapi oleh Saudari Fatia. Waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, saya setuju dengan pendapat dari Saudara Ijal sebelumnya. Tapi sebelum membenahi permasalahan melalui aksi dan kebijakan, alangkah lebih baik jika kita menyadari bagaimana karakter yang kita miliki, agar aksi dan kebijakan yang kita lakukan sifatnya lebih konsisten, lebih berkelanjutan karena kita melakukannya secara sadar. Nah, salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta terciptanya sumber daya manusia yang merupakan pencerminan bangsa yang berkarakter, kuat, dan cerdas, serta bermoral luhur, menurut Pendidikan tahun 2012. Nah, untuk kasus kesenjangan keadilan sosial serta krisis moral dapat diatasi dengan memaksimalkan pendidikan karakter melalui mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, salah satu karakter yang menurut saya membantu hal ini adalah kejujuran. Kejujuran adalah kunci dari hal baik. Secara nyata, kita bisa mulai dengan pembiasaan di sekolah, misalnya dengan membuka forum audiensi terbuka terkait evaluasi sekolah selama 1 tahun pembelajaran. Nah, dari proses tersebut, kita bisa belajar jujur dalam menyampaikan pendapat, serta belajar mencari cara untuk mendapatkan solusi bersama. Nah, audiensi ini juga termasuk salah satu implementasi dari demokrasi. Dengan berkarakter jujur, dapat diimplementasikan, mohon maaf, dalam keterbukaan rakyat atas apa yang dirasakan dan keterbukaan pemerintah atas apa yang sudah diupayakan. Dengan karakter jujur, krisis moral lebih bisa diuraikan dan diarahkan, misalnya dengan program minat dan bakat. Nah, salah satu kesenjangan sosial kita di bidang kesehatan adalah stunting. Nah, menurut saya program Duta Genre adalah program minat bakat yang bagus untuk mengedukasi dan menjadikan pemuda sebagai pionir aksi dalam tindak preventif stunting melalui sosialisasi. Tapi kembali lagi, solusi yang tadi disebutkan oleh Ijal tidak bisa dilakukan tanpa keterbukaan karena setiap daerah pasti berbeda kesenjangan sosialnya. Ada yang memiliki masalah karena pertambangan, ada pula permasalahan kepadatan penduduk, tetapi secara garis besar pendidikan di Indonesia masih menjadi sorotan. Sehingga menurut saya pendidikan karakter itu penting untuk digalakan. Tapi selain itu, setiap daerah juga harus memaksimalkan hak otonomi daerahnya untuk menggali permasalahannya dan menyiapkan program terbaik untuk mendidik generasi muda dari terkaan krisis moral. Cukup dari saya. Oke, karena yang pertama sudah ke topik yang kedua, yaitu tentang untuk masalah ancaman generasi muda dan terorisme. Pendapat disampaikan oleh Saudari Febri kepada Saudari Febri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi, radikalisme terorisme itu memang menjadi salah satu ancaman non-militer yang dalam 10 tahun terakhir itu menjadi tugas berat dalam upaya penanggulangannya. Nah, khususnya di kalangan pemuda saat ini dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, memungkinkan untuk seluruh informasi dengan mudah diakses serta tidak adanya tembok pembatas atau filtrasi yang nyata dalam arus informasi. Nah, hal inilah yang membahayakan di kalangan pemuda saat ini. Nah, salah satu survei yang dilakukan oleh Biro dan Lembaga Survei Indonesia tahun 2011 menjelaskan bahwa indeks radikalisme terhadap 33 provinsi di Indonesia dan ada 3 daerah yang paling rentan atau rawan tindakan radikalisme, yakni di Aceh dengan indeks kerentanan 56,8%, Jawa Barat 46,6%, dan Banten 46,6% pula. Nah, menurut saya untuk mengatasi ancaman dan terorisme itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang inklusif, yaitu dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi untuk semua anak tanpa adanya diskriminasi, yang mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pendidikan juga harus mempromosikan pemikiran kritis, toleransi, dan nilai keterampilan kritis, yaitu dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis di kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk secara kritis mengevaluasi informasi, memahami perspektif yang berbeda, dan menghindari pengaruh-pengaruh yang dapat membahayakan pemuda saat ini. Kemudian ada peningkatan literasi media, yaitu dengan cara mengajarkan generasi muda tentang literasi media dan keterampilan informasi yang baik. Mereka itu perlu memahami bagaimana mengenali dan mengkritisi berita palsu hingga propaganda sekalipun.
pembangunan pemahaman agama karena pada dasarnya melalui pendidikan agama dapat menekankan pada nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kemudian ada pelibatan pemuda, yaitu dengan memberikan kesempatan dan ruang bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan yang membangun keterampilan kepemimpinan melalui organisasi, beberapa program kerja lainnya. Dengan hukum menyelidiki dan atau kelompok yang dalam radikalisme dan terorisme. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi dan sosial, yaitu dengan meningkatkan peluang ekonomi dan sosial bagi generasi muda, terutama di daerah yang terpinggirkan, yang berfungsi untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam aktivitas radikal. Nah, hal ini dapat mencakup program pelatihan keterampilan, akses ke lapangan kerja, dan partisipasi dalam kegiatan sosial yang membangun kepemimpinan dan pemberdayaan diri. Sekian, terima kasih. Baik, dari Saudari Febri sudah cukup. Silakan dari waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya sangat setuju dengan solusi yang disampaikan oleh Mbak Febri untuk mengatasi ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Solusi-solusi tersebut itu menargetkan berbagai aspek yang relevan seperti pendidikan inklusif, peningkatan keterampilan kritis, literasi media, pemahaman agama yang moderat, pelibatan pemuda, penegakan hukum yang efektif, dan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dalam permasalahan kewarganegaraan yang melibatkan ancaman non-militer seperti radikalisme, solusi yang melibatkan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan pemberdayaan merupakan langkah yang penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, mempromosikan toleransi, dan mencegah pemuda terjebak dalam aktivitas yang membahayakan. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak individu atau kelompok yang terlibat dalam radikalisme dan terorisme. Solusi-solusi tersebut mungkin perlu disesuaikan dengan konteks dan tantangan yang dihadapi di daerah-daerah yang rentan seperti yang disebutkan dalam survei tersebut. Cukup mungkin dari saya. Berarti dari Saudara Fajar sudah cukup? Cukup. Oke. Terima kasih teman-teman karena kita jadi dapat insight baru nih dari topik yang kedua ini. Oke, dengan saya untuk membacakan kesimpulan dari topik kedua ini bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan kewarganegaraan tentang kesenjangan keadilan sosial di Indonesia menurut Saudara Ijal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, serta pengembangan infrastruktur dan sistem redistribusi. Dan untuk mengatasi permasalahan tentang krisis moral yang dialami anak muda di era digital dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pendidikan moral dan karakter, meningkatkan penggunaan teknologi digital, meningkatkan literasi digital, serta meningkatkan peran orang tua dan pendidik sebagai pengawasnya. Ide tersebut disetujui oleh Saudari Fatia dengan menitikberatkan bahwa pendidikan karakter melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan, serta upaya pemerintah dari evaluasi daerahnya sendiri, serta pemberdayaan program minat dan bakat sebagai optimalisasi hak otonomi daerah. Nah, sedangkan untuk mengatasi ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme dari Saudari Febri membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut diantaranya adalah pendidikan inklusif yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis, peningkatan literasi media, penegakan hukum yang efektif, pembangunan pemahaman negara, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial. Nah, Saudara Fajar sepakat dengan Saudari Febri. Aman generasi muda terkenal dan konteks permasalahan kewarganegaraan yang melibatkan ancaman non-militer seperti radikalisme dapat dilakukan solusi agar mencapai pemahaman yang lebih baik.
serta mempromosikan toleransi, mencegah pemuda terlibat dalam aktivitas yang membahayakan, yang disesuaikan dengan konteks dan tantangan yang ada. Nah, solusi-solusi tersebut dapat disesuaikan untuk daerah-daerah yang rentan. Data yang diperoleh dari survei dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan strategi yang lebih tepat dan efektif. Jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi dalam FGD Pendidikan Kewarganegaraan dan terima kasih kepada Bapak Raharjo atas bimbingannya. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan manfaat serta dampak baik minimal untuk diri kita sendiri. Saya, Fatia Nurjana, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat salah kata selama memandu acara. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.